Shalom teman-teman kelas pra remaja. Gimana kabar hari ini? Pasti baik kan? Nah, kita akan mulai ibadah kelas pra remaja pada hari ini. Kita akan naikkan pujian yang berkata, Allah sumber kuatku. Hanya kau milikku di surga. Tak ada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu, kami boleh dikumpulkan Tuhan walaupun secara online ya Bapak. Kami percaya bahwa kasih-Mu tetap memberkati kami Tuhan, melingkupi kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati juga ibadah kami Tuhan, ibadah para remaja dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya ibadah kami ini bisa berkenan Tuhan dan memberkati para teman-teman kelas para remaja yang ada di seluruh komplek GKPO Halim Perdana Kusuma. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian lagi yang berkata, berikanku hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku hatimu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Shalom, apa kabar kawan-kawan pra remaja? Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan sukacita. Kita bertemu kembali dalam ibadah pra remaja di bulan Maret, yaitu tanggal 7 Maret hari ini. Oke, tema kita hari ini adalah pelayanan. Mengapa? Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucapkan syukur kepada Engkau oleh karena berkat dan karunia-Mu saja serta kemurahan-Mu Tuhan. Kami dimampukan untuk ada kembali dalam pembelajaran online ibadah pra remaja
dan juga perenungan akan firman Tuhan hari ini. Urapi kami akan hikmat-Mu Tuhan, dan penuhi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami mengerti akan firman-Mu hari ini, dan kami memohon kekuatan daripada Allah untuk mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Engkau. Sertai pembelajaran kami hari ini, dan kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Engkau Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, pelajaran kita hari ini terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 yang berjudul Ucapan Syukur atas Kasih Karunia Allah. Kawan-kawan, mari kita baca Alkitab kita bersama-sama. Kami akan membacanya secara bergantian. Teman-teman membaca di Alkitab masing-masing ya. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Yang ke-16, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ayat yang terakhir, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Apa yang akan kita pelajari? Melayani adalah menanggapi kasih Kristus yang dilandasi dengan motivasi yang tulus. Mengawali pembelajaran kita, berikut adalah kisah tentang seseorang yang melayani dengan tulus. Pada suatu hari, seorang gelandangan memasuki sebuah toko pakaian. Meskipun pakaiannya compang-camping, tetap saja seorang pegawai datang menyambutnya dan mengantarnya untuk melihat-lihat pakaian yang ada. Sementara berkeliling, sang gelandangan mencoba beberapa helai baju. Tapi tentu saja tidak ada satupun yang dibelinya, karena ia tidak memiliki uang. Setelah puas mencoba beberapa pakaian, gelandangan tersebut keluar dihantar pegawai toko sambil diiringi senyuman yang ramah dari pegawai tersebut. Seorang pengunjung yang sedari tadi menyaksikan peristiwa tersebut menghampiri sang pegawai dan bertanya, "Bukankah engkau tahu, ia tidak akan mampu membeli sebuah pakaian pun? Tetapi mengapa engkau tetap melayaninya?" Sang pegawai pun menjawab, Saya tahu jika ia tidak akan membeli apapun, tapi setelah ia masuk ke toko ini, ia tetaplah seorang yang layak untuk dilayani. Perkara ia membeli atau tidak, itu bukan urusan saya. Tugas saya adalah tetap melayani siapapun yang datang ke toko ini. Saudara terkasih, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana seorang pelayan toko yang tulus ikhlas melayani, walaupun pengunjung itu tidak membeli satu helai pakaian pun. Nah, dalam kisah Alkitab, ternyata ada loh yang juga memberi contoh kepada kita bagaimana melayani dengan tulus. Dia adalah
Paulus. Oke, Rasul Paulus yang sebelumnya bernama Saulus, yang berasal dari bahasa Ibrani, yang arti namanya itu adalah yang diinginkan atau yang didoakan. Nah, setelah pertemuannya dengan Tuhan Yesus, namanya berubah menjadi Paulus, yang dalam bahasa Yunani artinya kecil atau rendah hati. Saat itu, Paulus sungguh tidak memiliki kuasa apapun untuk melawan kuasa Yesus yang menjumpainya. Adik-adik tahu, dia buta. Dia tidak dapat melihat karena kuasa Tuhan menyebabkan Paulus tidak dapat melihat. Yang saat itu Paulus sungguh tidak punya kuasa apapun untuk melawan kuasa yang ia temui, yaitu kuasa Yesus. Yesus sendiri hadir menjumpai Paulus dan memberi pengampunan dan karunia kesembuhan kepadanya. Paulus merasakan jamahan kasih karunia Allah yang akhirnya mengubah kehidupan dia, dan ia menyadari akan keberadaan dirinya sebagai orang yang berdosa dan tidak berdaya. Adik-adik bisa baca di ayat 14-15. Dan atas dasar hal ini, Paulus memberikan motivasi kepada Timotius. Ia bilang kepada Timotius, Tuhan menganggap saya layak untuk tugas itu, walaupun dahulu saya memfitnah dan menganiaya serta menghina dia. Tetapi karena Allah mengasihi saya, pada waktu itu saya belum percaya. Jadi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Teman-teman, berdasarkan kesaksian Paulus tersebut, maka itu menjadi dasar yang menguatkan Timotius untuk mau melayani. So, kawan-kawan para remaja, tadi kita udah dengerin bagaimana Paulus menguatkan Timotius, memotivasi Timotius melalui kisah hidupnya. Nah, terus gimana dong dengan kita saat ini? Kenapa dan mengapa sih kita harus melayani? Ya, yang pertama, panggilan pelayanan merupakan tugas semua murid Kristus. Siapa sih murid Kristus? Ya kita semua yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian, yang kedua, panggilan pelayanan merupakan tanda syukur atas keselamatan yang diberikan Kristus kepada kita. Ya, kita semua sudah diselamatkan oleh Kristus karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita sehingga Dia mau menyelamatkan kita. Nah, mungkin saja kita sudah melayani, tapi apakah tujuan kita, apakah motivasi kita melayani sudah benar? Nah, teman-teman, ketika melayani itu motivasinya harus benar. Apa sih maksudnya? Yang pasti, melayani bukan karena ikut-ikutan temen. Oh, gue pengen tenar, gue pengen ikutan temen gue supaya gue juga dikenal oleh jemaat atau oleh adik-adik. Yang kedua, kita memiliki motivasi yang lain. Ya, karena punya pemikiran, mungkin di saat melayani kita juga bisa dapat jodoh, dapat temen yang bisa diajak kongko. Intinya, dia memiliki motivasi yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Oke, teman-teman, kita udah belajar dari Paulus bagaimana dia menguatkan Timotius. Nah, kesimpulannya, melayani itu ternyata tugas panggilan semua dari kita yang katanya orang beriman. Kalau mengaku beriman, kita harus melayani. Karena melayani adalah ucapan syukur kita kepada Allah. Dan yang pasti, saat melayani kita harus memiliki motivasi yang benar. Yang kemudian, yang pasti juga kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan dimanapun, kapanpun kita mau melayani sama kita. Kiranya kita tetap semangat melayani Tuhan dan sesama. Karena ingat, Dia, Yesus Kristus Tuhan, telah terlebih dahulu melayani kita. Kawan-kawan para remaja terkasih, kita sudah berada di akhir pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita diingatkan melalui sikap hidup Paulus dan Timotius yang
memakai hidupnya untuk melayani Allah. Walaupun mereka menghadapi tantangan, mereka tidak menyerah dan mereka tetap ambil bagian dalam pelayanan. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh berterima kasih dan kami mengucap syukur karena hari ini Allah ingatkan kami untuk ambil bagian di dalam pelayanan dan tetap bersemangat walaupun kami harus menghadapi suka dan duka di dalam pelayanan. Tuhan, kami mohon kuatkan hati kami ketika ada panggilan daripada Tuhan untuk melayani, kami mampu dan dimampukan oleh Allah untuk menjawab ya dan kami mau melayani. Tuhan yang Maha Baik, kami juga percaya bahwa penyertaan Tuhan di dalam hidup dan pelayanan kami sempurna. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Oke teman-teman, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat melayani. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke. So, apa aktivitas kawan-kawan minggu ini? Yuk, setelah tadi kita belajar tentang melayani, sekarang kita praktek melayani. Yuk teman-teman, mari buat satu video membaca ayat Alkitab favorit kalian. Setelah itu, edit videonya sebagus mungkin dan sekeren mungkin, oke guys. Dan kirimkan ke WA atau email kakak-kakak praremaja di komplek masing-masing. Selamat mengerjakan, semangat melayani.